Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang mampir ke channel ini. Aku nggak tahu ada atau enggak, tapi thank you udah mampir. Hari ini aku Rata bareng temanku dari workshop moderator NMC CC 2023, Jimas Amalia. Yeay, ada ini nggak sih? Ada back sound-nya gitu nggak sih? After effect-nya gitu. Ini ada klip-klipnya. Iya Oke. benar. Oke, thank you nih Mas udah mau ngobrol sama aku malam ini. Di awal pekan ya, maksudnya mungkin kerjaan lagi padat merayap dan lain-lain, tapi thank you sudah mau ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ngobrol kita hari ini apa ya? Nggak akan jauh-jauh dari ini sih kalau teman-teman pernah dengar karir cinta timbangan. Kayaknya itu deh yang cocok dijadiin highlight gitu ya. Langsung Benar. aja aku pengen ke Nyimas Nyimas dulu. Boleh dong sis introin dulu kamu, nama lengkapnya, terus asalnya dari mana, aktivitasnya apa nih sehari-hari. Silakan. Oke, nama aku harus lengkap banget ya nama. Nama aku cukup panjang. Nama aku Menarik nih. Amalia Rizky Handayani. Nyimas itu Oh, sebenarnya, oke. Nyimas itu sebenarnya nama apa ya? Nama gelar orang Palembang. Jadi kalau cewek itu Nyimas, kalau cowok itu Kemas. Karena kebetulan ayahku Kemas, ibuku Nyimas. Tapi sebenarnya harus dari ayah sih. Karena kebetulan ayahku adalah orang Palembang asli. Kakekku juga orang Palembang asli, jadi teruslah ke aku. Jadi nama aku Nyimas, ibuku pun Nyimas, nenekku pun Nyimas, buyutku pun Nyimas semua. Jadi gitu. Eh, Aku baru tahu sih, gokil, menarik, menarik. Lanjut. terus aku juga sekarang profesinya sebagai guru SD. Dan sekarang lagi seneng-senengnya banget sekarang ngajar kelas bawah, kelas 2. Oke. Oke, thank you, thank you. Ngomongin soal Palembang dan Nyimas artis nih. Ini out of topic nih, tapi aku pengen nanyain, artis yang ada awalnya Nyimas siapa ya? Kayak pernah dengar gitu. Dinda Siapa ya? Hau. Ah, iya. Berarti dia orang Palembang. Ya, dia orang Kalau Palembang. kayak gitu. Awalnya aku kira Nyimas itu orang Jawa, ternyata bukan ya. Oke, ngomongin Palembang, yang kita ingat tentang Palembang itu adalah empek-empek. Hmm. Terus empek-empek, cuko. Nah, selain empek-empek, apa-apa makanan khas Palembang? Makanya Palembang banget itu, Palembang tuh lebih ke banyak makanannya. Bahan dasarnya itu dari ikan gabus. Jadi sesuatu yang pempek itu adalah dibuat, bahkan pempek itu ada banyak macam. Ada pempek adaan, pempek keriting, pempek lenjer, pempek apa lagi? Oh, pempek apa selem tuh ya terkenal banget mungkin. Terus kalau pempek itu dikasih kuah namanya itu tekwan atau model. Kalau dipanggang itu namanya pempek panggang. Kalau dikasih kuah kari itu jadi apa ya? Lupa. Limpungan, panjang tembok kayak itu bahan dasarnya semuanya jadi pempek tapi eh, sampingannya itu beda-beda jadi ada yang pakai kuah ada yang dikasih kuah kari ada yang dikasih kuah santan bahkan banyak banget ini Oke, gitu. kalau gitu kita hari ini ngomongin pempek. Iya. Aku paling suka yang ini, nih Mas, yang ini, yang pempek kulit something yang agak garing-garing gitu. Oh, pempek Iya, kan namanya. oke. Dari kulit itu kalau nggak salah benar-benar dari kulitnya ikan. Seriously, kulitnya Iya, ikan. iya kok nggak tapi ada dikit lah. Kulit ikan yang tipis itu loh maksudnya. Kulit ikan kan Hmm. tipis ya? Biasanya pempek itu Oh, lebih hitam wah. pempek kulit itu biasanya lebih hitam. Oh, enak Oke. apalagi yang crispy-nya enak. Nah, aduh enak banget cuy. Aduh nggak tahu deh pokoknya pempek the best lah pokoknya. Tapi nggak tahu sih kalau di daerah kamu berapa mungkin harganya. Kalau di daerah aku tuh harganya paling 1.000 2.000 satu. Ah mahal mah di sini. Mahal cuy. Bener bener bener. Tapi Dan pempek belum tentu itu tuh ikannya ini ya, belum tentu hmm, ikannya itu ikan banget kan ya gitu. bener bener. Tergantung sagunya juga sih sebenarnya. Sagunya harus Bentar. baik. Apa? Oh, oke oke. Sip sip.
Aduh, membayangkan pempek aku jadi lapar. Ah, kan biasanya pempek itu dari kebanyakan aslinya banget itu pakai ikan gabus. Tapi ada filosofinya juga ikan gabus itu ternyata. Apa tuh? Nah, ikan gabus itu bagus banget untuk kulit. Jadi kalau misalnya kita luka atau biasanya orang habis operasi sesar tuh kan yang butuh perbaikan kulitnya. Nah, itu bagusnya banget makan ikan gabus. Karena ikan gabus itu bagus banget untuk kulit. Makanya filosofinya itu kebanyakan orang Palembang tuh kulitnya bagus-bagus. Iya ya, kenapa ya kayak Chinese gitu loh, Iya. sis? Tapi emang awalnya tuh dari perpaduan Cina sama Arab emang kalau Palembang itu. Filosofinya itu kayak gitu ya Iya, kalau iya. Oke, oke. Berarti nih pempek ini tuh bahan bakunya bagus nih ya. Terus kita goreng kan. Pakai minyak bener-bener banyak kan. Kalau pakai pernah coba pakai air fryer nggak sih goreng pempek? gak enak, kurang sih kurang enak. Gak Biar usah kayak semakin sehat kan. tapi rasanya kurang lebih kayaknya. Bahkan ikan aja kalau pakai air fryer tuh kayaknya kurang gurih juga sih. Tapi kalau untuk kesehatan ya mungkin bisa lah. Tapi jangan sering-sering ya, ntar nggak nafsu makan. Oke. Daripada berlama-lama pempek nih ya kemana-mana nih nanti ke makanan muncul nih makan makanan yang lain. Nah sebelum ke yang lain aku pengen nanya dulu apa fakta tentang Palembang atau pempek atau apapun yang mungkin tuh orang tuh baru tahu, yang mungkin nggak common gitu loh di orang-orang. Yang Fakta. common nih contohnya ya, yang common nih contohnya, oke pempek asalnya dari Palembang kayak gitu. Terus orang-orang Palembang tuh kayak kulitnya bagus-bagus kayak gitu. Kira-kira ada nggak ya fakta gitu yang orang nggak tahu gitu? Contoh yang Oh, mm, apa? banyak banget dibilangin tuh orang Palembang tuh kayak kok bahasanya suka kayak kasar, seperti keras kayak gitu lebih ke keras. Padahal kalau bahasa Palembang yang asli banget itu aslinya lebih halus bahkan kayak bahasa Jawa aslinya banyak TO gitu sih. Coba Banyak deh nih Mas. Coba satu bahasa kenalin diri pakai bahasa Palembang yang menurut orang-orang tuh kayak, aduh kok kasar gitu ya, intonasinya kok tinggi. Sama yang satu yang halus ya, langsung aduh ujian di gimana? tempat. Silakan. Karena aku juga apa kalau di rumah juga ngomongnya bahasa Palembang juga campuran sih. Karena banyak keluarga juga tinggal stay-nya di Jakarta gitu. Jadi kayak beberapa kayak ya mau nggak mau ada bahasa Indonesia kayak gitu. Kalau bahasa Palembangnya banget kenalan pakai bahasa Palembang gimana ya? Aduh ya Allah. Hai, wong kita galau. Kenali, kenali, nama aku Nyimas. Aku tinggalnya, gue deh, bingung. Aku tinggalnya di di Palembang. Terus aku gue beradik, nah ngomongnya kayak gitu. Oh, mirip-mirip Jambi ya. Jambi, Muara Mm-mm. Bungo itu mirip-mirip ya. Logat sih Oke, lebih oke. kayaknya. Kalau aku sendiri lihat, apa ya? Aku ngerasa kayak beda itu ketika lagi kumpul sama saudara tuh misalnya. eh, Kumpul sama saudara di Jakarta. Ya mereka yang dari kecil tinggal stay-nya di Jakarta gitu kan. Terus ngobrol sama aku tuh kayak ketika dia ngomong bahasa Palembangnya itu apa ya kerasa gitu. Kayak iyo nak ngapo gitu nah, kayak gitu. Tapi logatnya tuh beda karena mungkin dari kecil itu nggak tinggal di sini gitu loh. Beda banget gitu. Ih, aku suka dengar orang Palembang tuh ngomong. Kayak kayak unik-unik gitu nggak sih? Eh, tapi kamu harus ke sini dulu deh Kayak, kayaknya. ih, baiklah. Aku ke Palembang kok kalau lewat Lampung kan ke Padang lewat Palembang. Iya bener. Lewat Iya, aja sih. lewat Saat aja. Lewat aja. mampir Hah? harus mampir. Mampir ya. Ya ya, ke the center of pempek. Oke, Iya. sip. Tadi kamu cerita kamu adalah seorang saya putra daerah Palembang yang emang Iya. keturunannya Palembang banget. Oh, Putri ya, Putri. Terus beraktivitas sebagai guru SD di mana? Di sekolah apa nih? Alam Palembang. Nah, boleh nih ini aku mulai dari sekolah alamnya dulu ya.
apa sih bedanya sekolah alam nih sis sama sekolah, nah itu sekolah IT, sekolah SD biasa. Bedanya di mana? Apakah di kurikulumnya atau di mana sih yang beda sih sekolah alam ini? Oke. Beda yang paling beda signifikan itu mungkin adalah ruang tempat belajar. Karena kalau di sekolah alam itu kita nyebutnya apa ya? Tanpa ru- tanpa terpisah oleh ruang dan jendela apa ya lupa. Pokoknya intinya sekolah kita Gimana Ibu? Lanjut, itu lanjut. intinya itu kita itu awalnya itu ada ruangan tapi maksudnya kita nggak ruangan di ruangan banget belajarnya. Jadi bisa belajarnya juga di luar gitu. Dan kelas kita pun itu terbuka banget. Jadi bukan kelas yang benar-benar yang kayak kelas tertutup gitu di semen semua tuh enggak. Kita paling cuma di semen cuma setengah ya. Di atasnya itu ukiran biasanya. Dan itu benar-benar kayak terbuka, benar-benar terbuka banget kelasnya. Dan juga hal yang paling beda di sekolah alam itu karena kita punya kurikulum sendiri. Kita punya 4 kurikulum. Pertama itu akhlak, kedua itu ada logika ilmu, ketiga ada leadership, keempat itu ada wirausaha. Dan yang beda juga, selain dari kurikulum itu, kita punya kegiatan namanya outing, city adventure, dan survival. Biasanya kalau untuk kelas-kelas tinggi itu namanya city adventure sama survival. Outing ini biasanya berkaitan sama tema. Jadi tiap semester itu biasanya punya tema. Nah, misal temanya kelas satu nih biasanya tentang my family. Oke, berarti kita mengenal keluarga nih. Gimana sih cara kenal keluarga? Ya udah, berarti kita harus berkunjung ke rumah temen yang mana dia punya struktur keluarga yang ibaratnya, oh di rumah itu ada neneknya, ada kakeknya, ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik gitu. Dan kita langsung terjun kayak gitu. Jadi, oh langsung mengenal gitu sambil belajar. Terus untuk kelas jenjang tinggi nih biasanya kelas 4 sampai kelas 6 itu biasanya kita ada yang namanya city adventure. Jadi kita kayak berpetualang ke kota. Kalau kayak beda-beda sih kalau misalnya kelas 4 paling masih kota Palembang. Gitu. Terus kalau udah kelas 5 mungkin agak jauh tapi tetap di Provinsi Sumatera Selatan tapi kotanya beda. Itu kayak ke Prabu Muli, ada kota di Sumatera Selatan namanya Prabu Muli. Nah yang agak jauh dikit mungkin kelas 6 nih. Kelas 6 biasanya dia lebih jauh banget itu di Pagar Alam. Nah kayak gitu sih biasanya. Jadi intinya kita itu ngajakin anak-anak untuk belajar hidup mandiri sih di kota sendiri dengan paling dibimbing oleh satu guru. Jadi gurunya pun juga kayak 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 challenge satu gurunya juga gitu. Enggak sih kita sebagai gurunya bawa berapa belas anak gitu loh kota. Dan kadang-kadang kita pun kalau sendiri pun di kota orang lain pun cukup kayak bingung gitu. Nah kita bawa anak orang gitu sekolah gitu. Ke kota orang gitu. Jadi kayak aku punya pengalaman gitu loh ngajakin anak waktu itu ke SD ke Bunguli yang bahkan aku tuh belum pernah ke kota itu jadi kayak jadi karena aku nggak berani kan sendirian jadi aku survei dulu jadi survei waktu itu booking ini booking tempat booking mobil dan bla bla blanya terus aku kunjungi itu yang mana tempat yang dikunjungi sehingga kita pun ngasih tahu anak-anak pun kita udah tahu duluan jadi kayak gitu dan itu kayak challenge untuk diri aku sendiri kayak ya Allah di kota orang sendirian. Terus ketika harus handle anak-anak yang ibaratnya karakter anak masing-masing beda-beda, ya sendirian tuh kayak ketika anak waktu itu malam-malam anak-anak nggak mau tidur, kayak pusing gitu kayak itu capek gitu. Karena aku nggak mau tidur jadi kayak ya Allah gimana ya gitu. Mungkin anak-anak ya namanya tempat baru, jadi mereka tuh harus adaptasi gitu. Jadi nggak bisa tidur lah intinya mereka tuh. Dan aku kayak, gimana ya ya Allah. Terus em, mau makan eh, tiba-tiba ada satu anak nggak mau makan terus kayak ya Allah kayak tiba-tiba harus banyak lah intinya permasalahan yang harus kayak putusin sendiri ngehandle berapa belas hari tuh kayak harus "Oh, gini ya gini 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 ya Allah itu kayak ya Allah itu kayak kita nggak awan tuh itu kayak aku kayak nggak percaya juga aku anak kayak gini gitu loh kan di kelas lo karena bikin pusing gitu kayak "Terus ini harus nginep bareng mereka selama 3 hari 2 malam kalau pas kalau SD sih tapi ternyata sudah bisa dilewati udah pulang balik lagi ke uh, Palembang ya ya Allah alhamdulillah bisa ternyata itu padahal aku kayak nggak percaya
Ya terus aku kayak disupport sama teman-teman kayak kok kamu bisa kok coba aja gitu. Sudah dicoba pusing dong. Tapi itu ternyata eh, buat aku pakai percaya diri kayak ternyata aku bisa kok, ternyata sesuatu yang aku takutin itu belum tentu eh, kayak terjadi gitu loh, kayak ternyata akan bisa dengan baik. Apa seru banget. Terus, Menarik banget ceritanya. Oke, iya, lanjut. Masih ada nih kayaknya. Lanjut, lanjut. namanya tuh survival. Kalau untuk anak SMP SMA sih, survival itu mereka kalau SD itu cuma satu ke provinsi satu doang. Kalau SMA itu ke kita pindah pulau. Jadi misal ada yang ke Padang, terus biasanya anak kelas 1 SMP ke Padang, kelas 2 misalnya kelas 2 SMP misal ke Bandung tuh biasanya, kelas 3 SMP mereka ke Malang. Nah biasanya kalau anak SMA itu biasanya dia ke luar negeri, kayak yang dekat-dekat aja sih kayak Malaysia, Thailand, atau yang agak sedikit jauh Indonesia Timur tuh kalau kemarin mereka sempat ke Toraja sama ke Lombok. Jadi mereka eh, kayak 1 minggu sih biasanya kayak gitu. Dan itu mereka kalau SMA itu eh, untuk keluar pernah sih ke luar negeri mereka tanpa pendampingan guru pernah. Tapi benar-benar yang mereka harus kayak ibaratnya kita kayak ngajarin mereka eh, coba deh kamu hidup mandiri gitu lah. Terus kalau SMP itu mereka pernah ke suku Baduy. Tahun kemarin itu mereka ke suku Baduy. Ya benar-benar kalau temanku kan nemenin, katanya ya ampun di sana itu benar-benar apa ya, susah mandi, susah sinyal, kayak bener-bener suku yang bener-bener apa ya, bener-bener suku yang bener-bener nggak terjamah intinya sama dunia luar gitu loh, kayak ya ya Allah, mau mau mandi, mau mau BAB mau BAK tuh susah gitu loh, kayak terbuka gimana kita biasa ya udah nyemplung aja gitu. Dan itu ternyata challenge banget untuk anak-anak, dan itu menurut menurut kita itu kayak ngajarin anak-anak juga untuk hidup mandiri, untuk bisa apa ya, menyelesaikan banyak masalah. Intinya kalau kita ke tempat lain itu biasanya banyak banyak masalah, banyak banget hal-hal yang menantang lah kayak gitu, kayak harus dicoba. Seru ya. Maksud aku tuh adalah ternyata sekolah alam itu yang belajar di alam, di dunia luar itu tuh nggak hanya muridnya. Tapi kamu sebagai gurunya ternyata juga, wah, belajar lagi nih gitu ya. Nah, yang aku tuh pengen pengen gali lebih itu adalah saat kamu ngehandle anak. Itu kan tadi kamu bilang kayak ada belasan anak ya. Dan itu di luar kota. Itu tuh nginepnya di mana? Itu yang pertama. Terus pas mereka nih, yang tadi kamu cerita, mereka nggak mau tidur nih, padahal kayak udah lelah banget apa yang kamu lakukan. Ada juga yang nggak mau makan, tadi kamu bilang kan. Apa yang kamu lakukan, ibunya Mas? Oke, jadi waktu itu mereka nggak mau tidur, so aku udah kayak ngomongin sekali, 2 kali, 3 kali, kan lama-lama capek ya. Jadi saat itu yang aku lakuin, ya udahlah ya, kalau mereka nggak mau tidur aku cuma bilang kalau kalian emang nggak mau tidur nggak apa-apa, tapi jangan ganggu orang lain, karena mereka suka, ya namanya anak-anak kayak suka iseng gitu loh. Orang dia mereka nggak tidur, orang mau tidur digangguin gitu loh. Kayak oh, kita nginepnya waktu itu kebetulan di kontrakan. Jadi cara apa di kontrakan, karena eh, itu rekomendasi dari ada temanku juga yang tinggal di situ, katanya di situ aja karena eh, kita waktu itu pakai ibu catering. Jadi kita punya kenalan orang yang bisa ngeteringin makanan, jadi makan pagi, makan siang, makan malam gitu loh. Ibaratnya kita udah lepas dari makanan gitu loh. Jadi nggak, kalau mau beli takutnya anak-anak juga ya, kita ya kalau makan nasi bungkus anak-anak tuh kayak gitu. Jadi kita request lah makanan yang paling ayam lah kayak gitu, ikan yang sederhana tapi mereka bisa makan gitu loh. Jadi eh, itu apa ya, oh jadi itu kan ada anak-anak yang juga nggak mau makan tuh. Kebetulan anak ini termasuk anak yang spesial juga, dia nggak mau makan karena dia terbiasa apa yang dia mau selalu diturutin gitu. Jadi dia itu, kita baru nyampe di kota itu, terus dikasih makan siang lah kayak gitu. Terus dia nggak mau makan katanya. Terus ya udah, aku bilangin gitu, ya udah kalau kamu nggak mau makan nanti kamu lapar dan nggak ada makanan lagi untuk kamu, jadi kamu nggak akan makan.
ya kalau kamu nggak makan sekarang ya nggak akan ada lagi makanan untuk kamu nanti. Terus dia kayak nggak mau gitu kayak gitu. Ya udah aku diemin aja dong. Terus pas udah malamnya kan dia kelaparan dong. Ibu Nyimas, aku lapar. Terus ya udah aku kasih tahu aja. Nah ini kan akibat kalau kamu nggak mau makan, kalau kamu kayak gini terus kamu nggak akan ada makanan lagi karena makanan kita cuma datang ketika jam itu. Jadi kalau kamu nggak mau makan ke depannya, ya kan nggak ada makanan lagi. Terus dia setelah itu dia makan terus dong. Apa yang disajiin saat itu dimakan ya terus. Sampai orang tua itu bilang, oh gimana anak saya, dia bisa makan nggak, dia bisa tidur nggak, gini gini gini. Oh, Bu, tenang aja, bisa semua. Dia kayak, Gokil, Ibu Nyimas luar biasa. "Ih, kadang-kadang kesian juga sih sebenarnya waktu itu sampai ibunya itu pun kadang yang catering itu bilang, ya udah Bu, saya masakin aja sosis, ada kok sosis sama nugget gitu. Gak usah Bu, saya bilang dia nggak mau makan, jadi gak usah dikasih. Harus kayak kejam juga. Tapi ya mau nggak mau itu jadi pelajaran untuk dia bahwa nggak semua hal yang dia inginkan itu bisa terwujud. Harus ada usaha dan kadang-kadang dia harus ngalah juga gitu. Nggak bisa semuanya tuh mau kehendak dia aja gitu loh. Oke, Akhirnya malam itu dia makan apa enggak? Kamu kasih makan gak nih anak orang? makan, makan kok malam itu. Karena dia lapar dong dari siang dia nggak makan. Ya Allah. Gokil ya. Terus ngomongin kegiatan, itu kan tinggalnya di kontrakan, terus ada yang masakin. Nah, itu pembagian tempat tidurnya gimana? Dan tidurnya tuh gimana? Luasnya seberapa luas nih untuk belasan orang? Kebetulan kontrakannya itu emang eh, apa ya kayak kosan gitu sih, lebih ke kayak kosan. Terus aku minta sama bapak yang punya kontrakannya itu untuk request kasur minimal karena cowoknya waktu itu ada berapa ya 5 apa 6 gitu. Terus anak itu kecil-kecil gitu badannya. Jadi menurut aku bisa lah mereka kayak susun dencis ya. Terus aku request bantal juga sih. Jadi yang cowok aman lah gitu. Nah yang cewek kebetulan waktu itu badannya lumayan gede-gede lah ceweknya. Jadi kita nyewa 3 kamar waktu itu tapi deket depan-depanan gitu. Jadi 2 kamar berdampingan ada depan depan banget dan deket banget. Jadi aku tetap bisa mantau mereka satu sama lain gitu. Dan aku tinggal di tempat sama mereka juga. Jadi kita tetap bisa di-handle semua. Dan cewek-ceweknya lumayan aman sih. Karena cewek-ceweknya yang waktu itu yang paling aman sebenarnya cewek-ceweknya. Yang cowoknya yang agak sedikit aktif banget. Tapi ternyata uh, nginep kayak gitu pun benar-benar harus kayak kita planningin banget kayak ya baju hari Senin, Selasa, Rabu gitu harus kalian giniin. Packingnya satu plastik hari Senin. Pokoknya aku ajarin semua. Jadi kalau udah dipakai kayak gini hari Senin, ya mandi nih, udah masukin semuanya. Jadi alhamdulillah waktu itu nggak ada, walaupun ada sih 1 2 orang anak yang kececeran gitu, bajunya ini baju siapa nih baju oh lawan karena yang kececeran cuma anak 2 itu doang. Nah alhamdulillah yang cowoknya itu mereka saling kerjasama kayak ada karena ada anak spesial mereka yang kayak kasih tahu anak itu kayak mandi 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 ini baju kamu masukin gitu dikasih tahu jadi benar-benar ngejalin kerjasama satu sama lain untuk mereka juga bikin karapan juga sih jadi mereka kayak setelah itu mereka jadi lebih aware sih lebih peduli sama satunya sama lain kayak gitu. Berasa jadi ibu punya banyak anak nggak sih itu? Bener, bener, Jadi jadi bener. kamu jadi gini gak sih? Siapa Yani apa ganti-ganti nama gitu gak sih? Suka sering lupa Enggak, nama gitu nggak Kak, kalau manggil? Oh, masih belum ya. iya, Masih belum ya. Kan kalau emak-emak kita di rumah kan siapa 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 gitu kan padahal nyarinya siapa. iya, betul, betul, betul. Enggak sih, alhamdulillah masih bisa kendali. Yang Alhamdulillah. lucunya itu hari setelahnya itu aku datang ke kayak bank sampah kayak gitu itu kan capek ya kita semua rata-rata hari itu capek karena nggak tidur kurang tidur sih lebih kan nah yang lucunya itu eh, ada kejadian yang lucunya jadi aku tahajud tuh malam itu terus anak-anak tuh kelihat aku sholat mereka pikir aku sholat subuh jadi mereka pada sholat subuh terus aku masih sholat sholat kan ya udah aku sholat sunnah kayak gitu kan karena itu kita kayak jam 3 jam mau ke jam 4 kayak gitu kan daripada aku nggak bisa aku sempat tidur cuman kayak sejam 2 jam lah kayak gitu udahlah aku udah pikir daripada aku nggak bisa tidur juga gitu lah pikiran sama mereka juga gitu jadi kayak ya udah sholat mereka kayak ngikut semua dong kayak terus aku bilang saya sholat apa subuh bu
Astagfirullahaladzim, subuh. Jadi setelah itu kita sholat, mereka sholat lagi subuh. Sebenarnya kita mau di masjid, tapi waktu itu ditutup di gerbangnya, jadi nggak bisa sholat subuh. Tapi maghrib sama isanya kita ke masjid semua. Oh, ya, Masya Allah ya, anak-anak kamu pada ini ya, pada Masya Allah. Ceritain dong aktivitas itu ngapain aja dari awal datang itu, terus ngapain aja hingga akhir. Sama ini sih, sama tujuan-tujuannya kali ya. Kenapa sekolah Hmm. alam kamu punya punya apa sih kegiatannya itu dibikinnya gitu. Hmm. Monggo silahkan. Oke, kenapa kita namanya city adventure gitu? Tujuannya itu adalah untuk mengenal kota itu. Jadi mengenal apa sih khasnya dari kota ini, apa aja, apakah ada tugu atau ada apa gitu. Apa sih intinya khasnya dari situ, makanannya khasnya apa, bahasa yang biasanya orang gunain itu apa, tempat yang biasa dikunjungi sama orang di kota itu apa sih kayak gitu. Itu sih tujuannya lebih kayak mengenal lebih dalam tentang seluk-beluk kota itu lah intinya kayak gitu. Terus kita pertama nyampe itu kita magang karena dari jarak Palembang ke Prabu Muli itu cuma kayak 1 jam setengah kayak gitu deh, deket tapi jauh. Gimana sih, itu termasuk jauh sih sebenarnya. Lumayan jauh lah kayak gitu karena melewati satu kota juga, satu namanya Indralaya, baru nyampe Prabu Muli. Nah jadi nyampe itu pun kita naik Damri. Jadi kita bukan naik travel atau apa, kita naik mobil Damri, mobil Damri yang panjang. Jadi bener-bener mereka kayak, ya Allah, itu pun gimana ya, misalnya bawa anak-anak naik bus sendirian tuh kayak 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 bener-bener kayak mau pusing bahwa mereka oke tapi bisa oke. Kayak banyak itu, kan sebelum perjalanan pergi pun kayaknya aku dari 1 bulan sebelum itu kayak briefing terus, kalian nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya, nanti kalau di tempat ini harus gini ya, nanti harus ya, kayak mama lah kayak gitu ya, nanti jangan gini-gini ya, kan tahu di tempat ini ya gitu lah kayak gitu. Terus setelah nyampe kita dijemput sama aku waktu itu sewa mobil. Jadi ada 2 mobil lah. Satu mobilnya itu ya aku nggak bisa dong bebelah dua di mobil itu. Jadi aku cari orang yang bisa, itu salah satu yang bisa aku percaya untuk ada di mobil itu yang handle teman-temannya lagi kayak gitu. Yang satunya sama aku gitu. Nyampe pun kita makan siang bentar, terus magang. Jadi mereka magang. Jadi untuk kelas 4 dan 5 6 tuh oh, mereka biasain untuk bisa magang. Magang tuh kayak magang tapi harus magang yang kerjanya homemade. Jadi misal bisnis rumahan. Nah, kebetulan kita untuk tumpangan ini untuk magang sama ibu ini. Dan ibu ini pun jadi ibu catering kita. Jadi itu tempat pembuatan keripik nanas. Kebetulan Prabowo itu terkenal banget sama kota nanas. Jadi Oke. beliau itu biasa buat nanas kayak gitu. Gitu. Nah, mereka magang cara membuat nanas. Jadi dari bahannya, pengelolaannya, ngebuatnya, menggorengnya, bahkan semua prosesnya itu diajarin sama ibu itu dan mereka nyobain terus. Terus terakhir baru ngemasan gitu deh, magang. Jadi jadi ngajarin mereka juga karena uh, kurikulum kita kan ada apa wirausaha. Jadi itu kayak biar mereka tuh punya tanaman, oh ternyata bisnis itu awalnya dari sini gitu. Bisnis itu dari sini gitu. Jadi ya gitu deh. Hanya kita ada magang, ya anak-anak apa ya, ekspansi gitu, pengen punya bisnis. Terus sudah nyampe ya habis sore deh kalau nggak salah. Terus oh, emang ada agenda kalau maghrib itu ke masjid. Jadi kita dari maghrib sampai isya itu masih di masjid kalau berjamaah. Terus ya, biasanya anak-anak itu suka hafalan. Jadi anak-anak itu biasanya suka hafal sama aku. Jadi mereka dari nunggu dari maghrib sampai isya itu hafal sama saya gitu. Terus juga waktu itu ya udah kok ya itu malam kita pas pulang ya kita isya baru kita apa, kita baru pulang ke rumah kan malam. Di situ journaling sih malamnya, mereka ngisi uh, cerita intinya kayak journaling kayak gitu, cerita perjalanan mereka dari
pagi sampai malam ini ngapain sih. Lalu deh setelah itu ya saya istirahat tidur. Nah itu mereka nggak bisa tidur. Itu pertama. Dan setelah itu besok paginya kita uh, continuer belajar sukanya sih kayak waktunya itu kita ke bank sampah. Dulu itu ternyata bank sampah itu besar dan benar-benar banyak banget sih ngajarin ternyata itu banyak banget bisa diolah untuk berbagai hal dan itu jadi itu benar-benar kayak aku kayak harus pikir kan ada tempat yang bagus banget kayak gitu dan katanya tuh bagus banget gitu kayak pengelolaannya tuh bagus gitu tapi sekarang pun bang itu berkembang banget loh dan karena kayak benar-benar belajar diajarin mengenal sampah pengelolaannya dan berbagai hal dan ada yang challenge-nya sudah capek banget hari itu tiba-tiba masuk ternyata benar-benar formal kita benar-benar disambut kayak sambut banget gitu aku pikir kayak santai ya gitu enggak dong dengan kamu terus aku harus ibu direkturnya ya kita sambutan dulu ya nanti ibu gantian sambutan ya aku sambutan dulu Surprise. Surprise gak sih itu? iya dong surprise banget kayak ya ampun ibu aku harus sambutan sambutan apa gitu kayak ya Allah ya udah deh aku bilang itu dan hari itu juga kebetulan ada kayaknya YouTube channel di mana deh nggak tahu intinya waktu itu ada yang rekaman juga kayak siaran juga nggak aku nggak tahu itu orang datang dari mana tiba-tiba dia bilang dia kayak tertarik untuk meliput kami gitu terus dia juga harus ngajakin aku kayak wawancara gitu terus kayak ya Allah hari ini aku tuh capek banget gitu lah kayak udah tadi kata sambutan aku tuh kayak mbak kata sambutan ya kayak kita ditodong gitu loh kayak ya masa aku bilang gak mau ya masa kayak gitu jadi kayak ya aku satu ya udah jadi saat itu pas sambutan kayak apa ya udah aku kayak ngerangkai dulu oke apa yang mau aku omongin walaupun ya saat itu yang aku omongin kayak gak tahu dah apa dia yang gue omongin dah ya udah yang penting aku ngomong aja kayak gitu intinya aku bilang ya tinggal intinya terima kasih sudah nyambut kami udah gitu aja itu benar-benar kayak formal dan ternyata ada mahasiswa juga dari Unsri saat itu kalau nggak salah intinya banyak juga penonton itu kayak ya aku yang kayak lelah banget tapi ya udahlah aku bilang gitu. Nah, setelah itu pun kita harus ikutan dalam wawancara. Dan itu pun ternyata wawancara itu nggak mudah ya. Kayak harus berapa kali tag. Hampir kayak 5 kali dong tag. Harus ngomong hal ya. Gimana keseringan? Ya, kesalahannya orang. Lalu itu kayak Itu ya yang udah. dari YouTube YouTube channel tadi ya, yang wawancara sama kamu. Oke oke. Ya juga kayak gitu. Terus kayak berapa kali tag itu karena aku kayak ngeblank. Tiba-tiba udah ngoceh nih panjang lebar. Tiba-tiba ngeblank. Kan udah capek banget. Tapi kayak ya udah gitu pas udah jadi udah selesai gitu ya udah. Dan lucunya banyak siswaku saat itu tidur Baik banget ya mereka ya, berarti ya. ya Kecapean apa capek gimana? kayaknya kecapean karena kita sebelum ke Bank Sama tuh ada kayak 2 atau 3 tempat deh sebelumnya baru ke situ nah baru makan siangnya kita cari taman yang biasa dikunjungin orang di sana kalau saya itu namanya taman Perta gitu deh punya Pertamina kayak gitu dan itu lumayan bagus gitu deh. Setelah itu, nah malam keduanya, alhamdulillah mungkin karena mereka udah capek banget, mereka bisa tidur. Gitu deh. Itu kan mau kedua, berarti besoknya balik ya ke Palembang. Iya. Oh, Oke oke. sebenarnya punya rencana lagi. Sebenarnya mau kemana gitu? Kan kita biasanya pulangnya harusnya agak siang. Aku udah nggak kuat lagi, jadi aku langsung agendain pulang. Mereka juga capek kan soalnya. Iya iya iya. Iya. Oke, aku tuh pas kamu cerita tuh ya, aku membayangkan betapa serunya perjalanan itu dan betapa capeknya kamu ngehandle semua anak-anak itu dengan A B C D E F G tingkah lakunya. Nah, ngomongin tingkah laku,
apa sih Ibu Nyimas, apa ya, tingkah laku kocak apa yang kamu pernah pernah ketemu gitu ya di sekolahan. Kalau kita misalnya kalau misalnya di kantor atau di mana tuh kan nggak ketemu anak-anak ya, mesti nggak unpredictable tuh kalau biasanya anak-anak tingkah lakunya. Boleh di pause bentar nggak? Kayaknya baterai aku mau habis. Oke, bentar ya. Oke, lanjut tadi itu sampai di mana ya obrolan kita ya. Nah, itu kan udah balik tuh ke sekolah ya. Itu intinya perjalanan tadi, perjalanan anak-anak outing ke luar kota gitu. Itu yang untuk SD ya, SD kelas atas. Nah, Iya. tadi tuh aku kayaknya tertarik pengen nanya yang ini. Kamu kan kamu ceritain kalau ini background pendidikan dulu deh. Apakah kamu sebelumnya tuh emang ambil pendidikan sekolah dasar atau pendidikan yang emang untuk SD kayak gitu? Gitu nggak sih sis? Atau kayak gimana? Oke, jadi background pendidikan aku sebenarnya dibilang sama, enggak juga, tapi ya benar nggak jauh beda. Tapi aku bukan anak PGSD, jadi bukan benar-benar pendidikan aku tentang ngajarin anak-anak kecil gitu. Background aku adalah anak pendidikan biologi yang biasa berkutat sama lab, yang biasa ngurusin eh, mainnya sama mikroskop, mainnya sama mencit. Mencit tuh kayak tikus putih untuk bahan percobaan, yang biasanya ngeliatin tumbuhan, tumbuhan jenis apa ya? Atau nih hewan bisa dibedah nggak ya? Bedah apalagi ya yang ada di organ tubuh hewan ini. Ya pokoknya aku biasanya main-mainnya kayak gitu, tiba-tiba ngeliatin anak kecil gitu loh kayak. Tapi titik balik itu sebenarnya karena aku ikut sebuah kegiatan kayak komunitas volunteer gitu. Itu ketika aku kuliah, volunteer kegiatan di luar dari kampus kuliah. Eh, Terus kita volunteerin anak-anak SD kayak gitu di sebuah daerah lumayan terpencil, lumayan tertinggal. Sekolahnya itu kita nginep kalau nggak salah 2 hari 1 malam. Daerahnya itu nggak ada listrik, jadi kita gelap-gelapan dan itu nggak, sebenarnya kayak berapa jam ya dari pusat kota, itu lumayan jauh kayak 3 atau 4 jaman dari pusat kota Palembang. eh, Ternyata masih ada sekolah yang nggak punya listrik gitu loh. Sekolahnya sih, bukan daerahnya. Bahkan kayaknya daerahnya pun listriknya tuh nggak, kayak nggak maksimal gitu loh. Jadi masih banyak daerah-daerahnya, di sekitar daerahnya itu eh, minim listrik banget. Nah, di daerah itu ngevolunteerin anak-anak SD, terus mainlah intinya kita sama anak-anak SD, kegiatan lah tentang kayak kayak nanamin cita-cita lah kayak gitu. Profesi itu ada gini-gini lah kayak gitu lah intinya. Dan kayak banyak games dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di situ kayak kayak aku main sama anak SD kayak nyenang-nyenang banget gitu loh, kayak eh, banyak tingkah-tingkah lucu mereka yang kayak ternyata hal-hal yang sederhana itu menurut mereka tuh menyenangkan. Bahkan kehadiran orang lain di depan mereka pun hal yang kayak menyenangin banget. Jadi kayak seru banget ya, aku ngajar anak SD aja ya gitu loh, kayak itu kayak gitu. Nah, selama ini aku ngajar anak SMA dan kayak mungkin waktu itu aku ngajar anak SMA-nya kayak beda cuman 5 tahunan kali ya sama anak SMA waktu itu pada zaman kuliah. Aku lebih sering kayak dimainin sama anak SMA. Ya mungkin karena nggak beda jauh dan badan aku eh, nggak tahu apa ya, tinggi lah gitu badanku. Jadi kayak dia nggak bener kayak main-mainnya soalnya kayak gitu kayak eh, kayak ngerasa oh gitu banget sih kayak gitu. Jadi nah, dari kegiatan volunteer itu mungkin aku kayak bisa jadi guru SD aja ya, nyoba ya kali ya, karena selama ini aku nggak pernah nyoba gitu, coba aja lah. Aku udah pernah nyoba sama, ya mungkin aja sama ya kayak gitu. Ya udah aku nyoba aja, nyoba daftar, ternyata diterima.
Ya walaupun saat itu aku banyak banget belajar cara ketepit anak-anak SD, apalagi waktu itu pertama kali aku ngajar anak kelas SD kelas 1 yang bahkan kayak aku kayak Allah, ternyata kita itu sama gitu sih. Jadi itu kembali. Aku masih mute barusan. Berarti tuh kamu pertama kali tertarik, kayaknya mulai mutusin untuk oke ngajar SD itu dari si volunteer tadi, terus kayak ngeliat tingkah-tingkahnya mereka, oh kayaknya seru nih gitu ya. Apa tingkah lucu anak-anak sepanjang kamu ngajar? Udah berapa tahun sih ngajarnya? Ini tahun menginjak tahun ke-6. Oke, itu kalau anak tuh ya udah mau masuk SD tuh, Bu. Sepanjang itu tuh kamu apa sih tingkah-tingkah lucu dari mereka yang pernah kamu temuin? Tingkah-tingkah lucu yang pernah aku temuin itu eh apa ya, misal nih kita libur 1 semester, terus kita datang, terus mereka kayak nyambut kita yang kayak kayak mereka kayak rindu gitu, kayak kita nggak ketemu berapa lama gitu loh, kayak padahal libur cuma 2 minggu ya paling. Terus kayak kita dipelukin gitu loh, kayak aku kayak ngerasa artis. Kayak mereka tuh kayak ternyata mereka tuh serindu itu, sayang itu loh sama kita, kayak jadi kayak ya Allah, ternyata mereka sesayang itu sama kita gitu loh, kayak artinya kasih sayang kita kasih sama mereka selama itu nyampe ke mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak dipeluknya dong anak cowok yang aku pikir ya enak, nggak peduli lah gitu lah, kayak ya bodo amat lah gitu, terus kayak ngeliat aku itu kayak hai. Ternyata nyampe ke mereka. Terus juga eh, ada tingkah anak yang eh, punya daya khayal yang tinggi. Halo, halo. Kayaknya keputus. Begitu. Halo sis, kayaknya tadi keputus deh. Iya Oke, tadi. aku tadi masih mendengar sampai ada satu anak nih yang punya daya khayal yang tinggi. Kayak gimana sih daya khayalnya si anak ini? Ya, jadi dia kayak kalau ngelihat sesuatu atau lagi duduk diam aja kayak ngebayangin sesuatu, kayak mungkin di atas kepalanya itu kayak udah banyak banget cerita apa gitu loh. Kayak misalnya kakinya nyangkut, bahkan kaki itu gak nyangkut, cuman kayak kesandung aja. Kaki aku, kaki aku, kaki aku nyangkut, kaki aku nyangkut gitu. Terus juga kayak misalnya temennya nyoel aja kayak, ya sudah, ngapain aku? Terus kayak misalnya ada daun kecil gitu, terus dia kayak ngisengin temennya gitu. Lihat nih, ini ada ini gitu gituin. Ternyata anak kayak gitu ada latar belakangnya kenapa dia kayak gitu. Jadi mau ngeliat ketika waktu itu dia dijemput sama papanya pulang sekolah, ternyata bapaknya juga kayak gitu. Oh Jadi, my God. Itu cara ngejokes dia nggak sih sebenarnya apa gimana? jadi eh, ketika itu bapaknya itu pas mau lewat kena ranting pohon lain deh, kayak kena pohon kayak gitu, terus dia langsung bilang kayak anaknya, kepala papa nyangkut, kepala papa nyangkut. Kocak Terus, sih, kocak. terus aku yang kayak di luar lagi ngeliatin kayak dia nggak ngeliat sih ada aku di situ, kayak kayak langsung kayak bangun, wajar aja sih anak kayak gitu, bapaknya emang gitu juga. Ya Allah, kocak Iya banget. bener emang kayak gitu, dan banyak banget kejadian lucu dan ternyata emang bapaknya ternyata gitu. Itu kan kalau yang lucu ya sis ya. Pernah dibikin nangis nggak sama anak-anak? Entah itu terharu, entah karena ya Allah capek banget gue gitu. Pernah Pernah nggak? nih, jadi tahun kemarin aku punya siswa yang lumayan emosional, dia nggak bisa ngendaliin dirinya sampai dia kayak dijat sama orang-orang, dia tuh suka marah, suka pukul, suka gigit gitu. Intinya dalam tanda kutip negatif semua lah intinya ya dari dia gitu. Jadi satu ketika
di awal-awal semester gitu, aku belum kenal banget sama dia, belum kenal karakternya, belum tahu kalau dia apa, seserem itu kalau dia lagi marah atau lagi nggak bisa ngendalin diri lah intinya gitu. Terus eh, waktu itu dia kayak telat datang gitu, terus dia ketika telat datang itu dia kayak marah sama keadaan kenapa dia telat datang dan orang-orang sudah melakukan aktivitas lain gitu loh, kayak apa dia sudah sholat gitu, kenapa dia sudah sholat duha kan apa gini 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 gitu. Kayaknya dia marah, terus teman-temannya kayak bilang tuh kamu baru datang ya gitu. Temannya kayak cuman ngomong aja gitu, dia langsung marah kayak temannya tuh kayak mau dihabis kayak gimana. Terus saya kayak kamu kenapa gini gini gitu. Karena aku nanya terus aku kayak bilangin kamu nggak boleh kayak gitu sama temennya, dia kayak marah gitu, aku belain temennya gitu, jadi terus dia kayak kesel sama aku gitu, terus aku hampir mau ditonjok gitu sama dia. Jadi kayak bener-bener kayak dia kayak marah gitu sih dia sama aku. Ya ujungnya ya kita cewek ya gimana ya, kalau dikelasin kayak gitu mau nggak mau jadi nangis deh gitu kayak ya udah aku nangis dong kayak gitu. Ya udah ujung-ujungnya kita nangis berdua. Ya, intinya Oke, mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi. Lanjut nih, continue dikit. Berarti tadi itu, ya kamu akhirnya jadi nangis kan? Mau ditonjok terus, tapi beneran nangis akhirnya. nangis tapi aku nenangin diri dulu Eh, karena balik lagi deh. Gimana? saat itu keadaan aku juga lagi gak enak badan, intinya tuh aku kayak hari itu ragu-ragu mau sekolah, kayak lagi demam, terus pilek nggak enak lah kayak intinya kayak gitu, bener-bener kayak gak enak badan. Tapi kayak aku pikir kalau aku nggak sekolah terus biasanya aku punya partner juga di kelas, partnerku saat itu lagi sakit juga, jadi kayak aku ngerasa kalau aku juga nggak masuk nanti siapa yang handle kelasku gitu loh, walaupun mungkin ada orang lain gitu, tapi aku rasa sakit juga anak-anak kalau dihandle sama orang lain gitu loh. Jadi ya udah aku maksain saat itu masuk kelas, tapi ternyata ya udah aku nggak kuat kayak gitu, kayak harus ibaratnya kita lagi nggak mau banyak berkata-kata lah intinya gitu saat itu. Jadi kayak ya udah, aku nangis tenangin diri dulu kayak udah tenang, terus dia juga nyamperin aku saat itu disuruh sama guru lain, intinya kayak hari itu heboh deh sekolah. Terus jadi aku udah agak tenang, dia minta maaf sama aku, ya udah intinya aku ngobrol sama dia, eh udah. Nah selanjutnya itu sering banget kejadian kayak tiba-tiba dia lupa bawa sendal, tiba-tiba ada temennya yang ngeselin, dia mungkin bukan ngeselin, lebih kayak Detik-detik terakhir nih kayaknya ada challenge-nya nih. Terus ya, dia tiba-tiba lupa gimana tadi? oh dia lupa bawa sendal kayak gitu, terus dia kayak marah Hmm. kan, kenapa aku lupa bawa sendal gitu, kenapa mami aku nggak bawain sendal, gini 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 gini. Udah setelah dia marah-marah kayak udah agak tenang dikit. Saat itu aku bingung ini anak kalau misalnya dia lagi marah harus ditanyain atau harus didiemin gitu loh. Ternyata eh, dia harus kayak ditanyain, jadi kayak harus benar-benar kita tanya. Nah saat itu aku sering banget diemin dia, kayak karena aku sempat dengar kayak "Ya udah kalau dia lagi marah tunggu dia agak mendingan lah kayak gitu kata orang-orang." Terus ternyata nggak berlaku sama aku ternyata hal itu. Jadi kayak waktu itu ya udah, ternyata aku udah agak lumayan ngerti. Jadi saat dia lupa sendal itu aku bilangin ya udah lain kali kalau kamu lupa bawa sendal itu kan kalau misalnya marah-marah sendalnya akan datang sendiri enggak kan. Ya udah lain kali kalau lupa bawa sendal tinggi harusnya ngapain? Ya udah ada dua pilihan, kamu nyeker atau pakai sepatu. Atau di bawah kan kita datang biasanya ke sekolah itu pakai sepatu terus ganti sendal gitu loh, karena aktivitas di sekolah tuh kebanyakan pakai sendal karena masuk kelas itu bukan sepatu kita. Nah jadi saat itu dia milih pakai sepatu. Jadi setelah itu pernah juga kejadian lagi dia lupa bawa sendal lagi, dia nggak marah lagi, jadi dia ya udah katanya aku nyeker aja ibu gitu, dia udah kayak lebih paham ternyata anak itu. Dia kayak ibarat kertas, dia nggak tahu, nggak pernah ketemu kejadian, nggak pernah ketemu masalah, jadi dia ketemu masalah tuh kayak dia bingung pasti berbuat apa gitu, pasti ngapain gitu. Nah setelah itu Wah, oke sering oke. banget kejadian-kejadian eh kayak tentang kejadian dia sama temennya atau sama siapa kayak gitu, kayak bikin aku kayak apa ya, trigger banget untuk kayak pengen nih anak nih berubah jauh lebih baik lah setidaknya.
dia lebih bisa manage emosi dia untuk nggak mudah emosi untuk kayak dia tuh suka kayak ketika kejadian langsung kayak emosi gitu loh. Nah, terus kayaknya dia lebih kayak bisa manage emosinya. Jadi waktu pernah kejadian itu eh, dia itu susah banget kalau disuruh nulis banyak. Jadi kalau dia nulis banyak itu dia kayak mungkin kayak misalnya itu berjalan atau berputar-putar kayak di kepala dia. Jadi kayak dia ruwet banget kalau saudara itu tuh dia kayak marah sama aku. Kita banyak banget. Apa ini, gitu. Jadi kayak sering banget kayak berantem hal-hal yang kayak gitu aja. Jadi itu kayak kalau ngajar tuh harus kayak bener-bener kayak bener-bener kayak putra otak yang harus nggak banyak tulisan, nggak banyak gambar, tapi materi nyampe gitu loh kayak apa dia sama kelas itu sendiri. Ya udah terus kalau dia lagi marah-marah itu ya udah apa ya kelas heboh dong kalau dia udah marah-marah. Kayak anak-anak tuh kayak banyak ketakutan karena takut dia nyakitin apa-apa gitu. Dan aku sering banget kalau dia kayak gitu tau aku tarik ulur. Biasanya aku harus nada tinggi dulu baru nada rendah. Kak, biar emosi dia tuh turun. Dia kalau nggak digituin, emosinya suka dari tinggi tuh makin tinggi gitu. Jadi kalau pernah soalnya kejadian dia emosinya tinggi segini, ngomongnya pelan. Kamu kenapa gitu? Kayak ya kayak mau lembah lembut kayak gitu, kita nggak makan gini ya. Jadi harus kayak aku tuh baru gitu kayak harus tinggi dulu, baru kayak dia udah kayak nurunin emosi dia, baru kayak baru kita bisa ngomong baik-baik. Kalau enggak, dia nggak bakal selesai. Dan itu aku termasuk orang yang kalau apa ya emosi harus kayak nada tinggi itu kayak kalau harus marah-marah tuh kayak kepala aku gitu loh kayak jadi punya nangis. Jadi setiap kali aku berantem sama dia itu aku selalu nangis. Nangisnya pertama karena eh, marah-marah tuh bikin kepala aku sakit. Kedua kayak aku tuh sedih gitu loh. Terus kayak setiap kali dia kayak gitu tuh pasti anak-anak tuh bikin uh, persepsi anak-anak selalu ya bu apa dia marah-marah terus dia gini terus dia tuh nggak berubah dia tuh gini kayak apa sih itu kayak negatifnya tuh tetap ada gitu jadi aku kayak sedih terus aku suka bilang sama dia kayak di talk sama dia berdua kalau anak-anak udah selesai udah di luar semua gitu kayak ngerasain sama dia berdua aja kayak kalau kamu kayak gini terus yang bisa nolong kamu ya diri kamu sendiri itu cuma bisa bantuin kamu mencegah untuk biar kamu gak emosi yang bisa Pak, menghilangin emosi itu kamu sendiri itu nggak bisa hilangin emosi kamu jadi yang bisa nuruninnya yang bisa itu tuh diri kamu sendiri yang bisa nolong kamu ya diri kamu sendiri itu cuma bisa itu kayak mencegah aja misalnya ya itu apa balik sama kamu gitu bukan aku kayak ngejelasin sama dia tuh kayak terus kayak ngejelasin juga kayak aku nggak kamu akibat dari kamu emosi ini kalau sakit ya kamu nggak mau kena nanti intinya banyak sifat negatif yang kan jadi persepsi teman-temannya sama dia bahkan semua orang-orang sekitar guru atau siapa banyak banget persepsi sama dia gitu. Dan itu asalnya kayak aku sedih kayak aku ngerasa kayak jadi gurunya kayak aku gagal ya ngedidik dia aku gagal ya ngajarin dia untuk dia enggak merasa gitu nah alhamdulillah ini adalah setelah aku selesai ngajar dia alhamdulillahnya dia lebih bisa ngendalin emosi nggak mudah walaupun nggak bisa ngilangin emosi dia ya ada kalau misalnya ada yang kayak misalnya sedikit marah ya udah setidaknya bisa membuat dia untuk nggak mudah emosi untuk hal-hal yang remeh-temeh karena dia suka banget hal yang remeh-temeh aja dia udah marah jadi setidaknya dia lebih bisa mengenai emosi dia lebih kayak dia kalau mau marah udah kayak gini terus kayak ada ketukan terus dulu kayak tiba-tiba oh menyerang gitu ya, lebih emosi dan alhamdulillah sekarang bahkan udah jarang mau emosi. Masya Allah. Iya, aku tuh mendengar cerita dirimu tuh kayak terharu gitu loh. Kayak, ya Allah, jadi ibu guru itu tuh emang skill nge-handle diri sendiri juga, terus nge-handle Bener, anak. Ya nggak satu, tapi banyak dengan ceritanya masing-masing juga, kayak gitu. Itu tuh bener, kayak kayak bener jadi ibu ya sih, nggak sih? bener, Ngajarin akhlak, ngajarin problem solving, ngajarin bener. survive juga, kayak gitu-gitu. Hmm. Pokoknya calon mantu idaman adalah guru SD. Ya Ngomongin Allah. soal ini sih, yes. Apakah nih kamu sudah berkeluarga apa belum atau gimana nih kamu bisa ya itu pertanyaan pertama dulu apa kamu sudah berkeluarga atau belum sehingga nih asumsi aku misalnya nih orang yang udah berpengalaman udah berkeluarga dia udah bisa ngehandle nih kayak gitu.
Oke, aku ingin berkeluarga. Salah ya. Oke. Oke. Jadi aku belum nikah. Jadi aku belum Uh, nikah. gokil. Eh, itu sih susahnya sebenarnya. Challenge-nya adalah ketika kita harus mendidik anak, bahkan mendidik anak, kita belum punya anak. Jadi kayak challenge sendiri sih sebenarnya hal-hal yang kayak gitu. Eh, kayak kan banyak banget kayak kita bisa bagi rapat nih sama orang tua. Terus orang tua suruh ibarat kayak nanya, gimana ya bu perkembangan anak saya? Terus kayak ada orang tua yang kayak nanya, bu anak saya kayak gini, gimana ya seharusnya? Bahkan aku tahu banget ini latar belakang orang tua adalah orang tua yang biasa ngisi seminar tentang anak. Oh my God. Pressure dong ibu. Gimana ya? Aduh, aku bilang kayak ini kalau aku nggak bisa jawabnya dengan baik dan benar, aku bisa kayak tapi alhamdulillah sih ini orang tua dia kayak nggak ngeremehin sih kayak kayak dia kayak mengapresiasi aja kayak dengerin dia bahkan dia nanya itu pun kayak menurut aku adalah cara dia kayak berkomunikasi sama kita untuk ya sama-sama gitu untuk anaknya gitu. Kamu belajar, maksudnya kamu ikut kelas khusus kah? Atau kamu kayak ikut apa, baca apa untuk tahu si dunia anak ini? Atau kan juga ya udah dari sehari-hari aja gitu. Kamu belajar dari mana aja sih sis untuk bisa ngehandle anak ini? Karena aku ngelihatnya kamu tuh smooth banget ngehandle-nya. Ya meskipun tadi kamu ceritakan, wah ini apa segala macam, tapi ngehandle anak belasan anak di luar kota itu amazing sih menurut aku. Nah, kamu belajar itu dari mana aja? Belajar itu apa sih yang pertama sih aku belajar dari pengalaman karena emang experience is the best teacher. Terus belajar juga aku kayak bisa ketemu masalah yang kayak aku untuk kayak ini gimana ya harusnya ya udah aku cari-cari kayak googling lah terus juga aku kayak baca-baca buku juga tentang anak atau cari jurnal tentang ini kalau anak kayak gini gimana ya gitu atau eh, apa, nanya-nanya sama guru-guru yang udah lebih senior yang udah lebih berpengalaman kayak kalau anak kayak gini gimana ya bu atau kayak sharing gitu loh kayak berbagi cerita lah pernah nggak ya bu gini kalau anak ini gimana ya gini gini ya gitu sebenarnya. Tapi yang paling challenge banget itu apa ya belajarnya itu dari mana aja sih kayak kita yang namanya kita kalau belajar tuh kayak harus ngerendah banget kayak kalau kayak gini gimana ya enaknya ya terus juga kita harus berani nyoba kayak treatment pertama nggak berhasil oke ayo lagi treatment kedua nggak berhasil juga oke cari lagi treatment ketiga sampai kayak kita ketemu titiknya oh ini nah kayak benar gitu. Ada nggak satu case yang sampai sekarang tuh kayaknya belum ketemu nih? Kayak, aduh pusing banget ini kayak gimana nih nyelesain si anak ini gitu. Kalau tadi kan udah tahu tuh kamu harus nadanya segini dulu, baru segini dulu, baru segini dulu. Ada nggak satu kasus yang kayak masih belum solve nih sampai sekarang? Um, itu apa pentingnya banget komunikasi sama orang tua. Kalau misalnya orang tuanya kayak legowo gitu kayak oh misalnya anak ini bermasalah. Ini orang tua dia nggak kayak ngebelain anaknya, nggak yang kayak nutupin sesuatu biar anaknya terlihat bagus. Terus untuk nggak kayak kayak bener-bener kayak dia ngebantuin kita juga untuk ngebenahin sini anak itu biasanya ini akan baik tapi kalau ketika itu orang tuanya nggak mau kerja sama sih lebih kayak ya udah oh, kayak gini ya kalau ibu mau kayak gini ya udah gitu kayak terus kayak banyak eh, apa ya banyak banget orang tua yang kayak ego gitu loh, kayak nutup nutupin anaknya gini 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 gitu jadi terus kayak banyak kebelain anak oh enggak anak aku kalau gini kayak gini kok gitu kayak gini kelihatan banget kan eh, banyak apa ya eh, dari diri anak itu berkembangnya nggak akan baik karena apa ya mendidiknya itu nggak dua arah tapi cuma satu arah aja jadi banyak kan hal kayak gitu perkembangan anaknya tuh sebenarnya nih, anak ini sering banget dicap negatif tuh kayak gitu kita udah nge-treatmentnya baik tapi ketika dia di rumah nggak diterima sama hal yang sama ya kayak mental ya cuma kayak ya udah nggak bakal baik jadi dua arah.
ini ya yang masih kayak masih ongoing progresnya tuh challenge-nya ya komunikasi gimana si orang tuanya komunikasinya itu saling mendukung enggak sama si gurunya gitu kali ya. Benar Karena benar kalau benar. misalnya cuma gurunya doang ya gimana ya? Iya benar. I see. Sebenarnya kita masih ada udah hampir 60 menit. Tapi aku penasaran ada beberapa yang aku penasaran. Kamu itu pernah ini nggak sih? Ini jawab cepat ya. Kamu itu pernah pernah disurprisein gitu nggak sih sama anak-anak? Disurprisein sama anak-anak pernah. Eh, Ceritain dong sis. Disurprisein sama anak-anak. Tapi aku saat itu kayak datar aja sih kayak ya udah. Tapi Gimana? saat kayak oh biasanya tuh kayak kegiatan bagi rapot biasanya kayak gitu. Kalau udah mau selesai semester biasanya orang tua sama anak itu biasanya ngasih sesuatu untuk gurunya. Jadi kayak waktu itu aku pernah dikasih eh tau nggak sih bingkai hantaran yang untuk nikahan itu apa Ya. Heeh. sih apa sih kalau orang nikah pakai apa? Mahar? Enggak. Apa sih? Aku nggak tahu juga. Oh ya mahar. Oke. Bingkai mahar gitu. Gimana kok bisa lupa? Iya, aduh, belum soalnya nih, aduh. Oke, jadi aku dikasihin kayak gitu sama orang tua sama anak gitu pas mau bagi rapot jadi mereka rame-rame kayak gitu kayak kayak kaget dan isi dalamnya itu emas gold gitu terus ada foto-foto kegiatan kita di apa di puzzlein kayak gitu terus saya kayak ya Allah aku bingung terus aku pun kayak ya Allah segininya ya orang tua ngasih gitu loh kayak terus mereka ngasih gitu dan bahkan saat itu aku malah bingung bawanya gimana karena saat itu momen bagi rapotnya emang kayak momen paling paling berkesan sih menurut aku tiap semesternya itu pasti ada aja orang tua yang kayak benar-benar effort banget untuk ngasih kita sebagai guru itu apa sesuatu gitu dan aku kayaknya berapa kali sering banget kita sih ngasih gitu terus aku kayak bingung ini maksudnya ya udah aku kayak kalau gitu kayak suka bilang kami buku aja ya udah kasih buku aja lah kayaknya aku belum butuh-butuh banget tapi itu sih paling paling suka paling sering dikasih Aduh. Ya Allah. Emang ya jadi guru itu ya begitu deh. Terus pertanyaan selanjutnya, niat nggak sih pindah? Ada niat nggak sih pindah ke SMP atau SMA gitu? untuk saat ini sih pernah tapi terpintas kayaknya. Kalau untuk saat ini kayaknya enggak dulu. Kayaknya nggak tahu deh. Enggak ada, belum ada yang enggak. Belum ada niat untuk pindah ke SMP atau karena aku kayak masih cinta sama anak-anak kayak SD deh, seru banget. Gokil. Ya, 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 ya. Terus ini, kalau nih misalnya ada orang yang apa ya, dia ingin nih jadi guru SD, tapi tuh kayaknya tuh punya banyak sekali ketakutan gitu loh sis. Takut nggak bisa handle, takut ya ini bakal ini nggak sih bakal sanggup nggak nih gue gitu. Pesan kamu sebagai seorang guru yang sudah 6 tahun nih, hampir 6 tahun di SD, apa-apa? Buat teman-teman ini biar Hmm, apa ya meyakinkan ya udah kalau mau ambil ambil aja gitu ya meyakinkan untuk mengambil coba, kerjaan ini kayaknya kenapa coba aja. Tapi harus mau belajar. Yang jelas kalau jadi nggak harus jadi guru SD aja sih. Kalau mau jadi guru itu kita harus mau belajar. Kalau nggak mau kita harus ngisi terus diri. Karena kalau kita nggak ngisi diri, ya kita kayak ngerasa puas aja. Oh ya sorry udah. sorry sis keputus sih di aku bentar ya kayaknya keputus halo halo Ya, lanjut. tadi keputus sis ya jadi aku masih dengar itu sampai ya udah coba aja gitu kenapa dicoba aja Karena kalau kamu coba, kamu akan ketagihan. Tapi yang jelas, kalau jadi guru SD itu yang paling harus dibutuhkan adalah cinta dan rasa kasih sayang kayaknya. Karena anak SD itu dia kayak bertaburan gitu loh kasih sayang.
Tapi dia akan merasa harus eh, sayang juga sama gurunya ketika kita tuh bisa memberikan sayang juga sama mereka. Mereka kan ngerasa gitu kayak, oh guru ini sayang ternyata sama aku. Saya ngerasa disayang sama guru ini. Kan mereka pun akan sayang juga sama kita. Tapi kalau kita kayak, nah kan ya anak, oh, ini anak ada cuma pekerjaan menurut aku. Cuman kayak, ya udah sama dia ketika lagi jadi guru aja, belajar aja. Itu nggak akan membekas dan kita itu kan akan cuek sama kita ketika kita udah nggak ngajar lagi sama dia. Jadi kayak, kita ibu itu, ya udah gitu. Nah, itu banyak banget yang terjadi sama guru-guru. Bahkan ada temanku kayak, apa ya, siswa itu kan gue pernah aku ajar. Tapi kok dia kayak cuek aja, kayak gini aja gitu. Nah, aku pikir ketika aku lihat lagi, oh, ternyata cara dia nge-treat anak itu nggak pakai cinta. Kayak cuman ketika anak ini melakukan kesalahan, kayak langsung ngejar, ini anak salah, ini anak nggak bener nih, ini anak kayak gini gitu. Ya, anak itu pun ngerasa, ya namanya anak-anak kayak itu masuk ke pojok kayak gitu dengan hal-hal yang jelas. Padahal anak-anak kadang-kadang kalau aku pikir anak-anak yang melakukan kesalahan kadang-kadang itu karena mereka nggak tahu atau karena mereka biasanya pengen nyoba atau pengen nyari perhatian aja sih anak kayak gitu. Karena ternyata anak-anak itu seniru ulung untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya mau gimana aja pasti mereka seniru ngikutin orang. Jadi itulah kita harus belajar banget jadi orang tua yang baik karena anak kayak benar-benar niruin kita kan, dari cara kita berpikir, dari cara kita bertindak, dari cara kita mampu, cara kita berinteraksi sama orang lain tuh jadi rumah juga cara Wah, nyelesain masalah, cara menghadapi kehidupan pun kan jadi tiru banget. Dan itu banyak banget aku lihat, misalnya anak ini kayak gini, oh, ternyata emang orang tuanya juga emang bagus banget gitu, ngerti anaknya. oh, oke, oke. Aku recap dikit ya. Kalau mau coba jadi guru SD dan tertarik, coba aja. Karena banyak hal-hal seru yang ditemukan. Bisa jadi banyak hal seru yang bakal ditemukan di luar jalanan. Terus skill yang paling dibutuhkan itu tuh adalah, selain skill yang mengajar dan lain, cinta dan perhatian, kasih sayang gitu ya, sis ya. Aduh, Masya Allah, tabarakallah sekali ya, guru SD ini penuh cinta. Oke, dari aku kayaknya sih kita harus mengakhiri obrolan yang penuh cinta ini ya. Sebab obrolan yang penuh cinta ini dari seorang ibu nyimas ya. Thank you, sis, udah sharing-sharing terkait serunya berprofesi sebagai guru SD. Aku sebagai orang yang mungkin jarang banget ketemu anak-anak, itu tuh jadi kebayang, wah ternyata seru juga ya gitu. Gitu. Thank you. Nyimas closing statement dulu deh sis untuk apa ya? Untuk obrolan kita hari ini di dunia pendidikan anak. Aduh, kok jadi berat ya? Jadi Kok berat jadi banget. berat? Katanya salah nih jadinya. Yaudah closing statement lah buat obrolan kita kali ini. Mungkin ini nggak cuman untuk ini untuk semua sih sebenarnya. Ketika kita memilih memilih untuk menjadi orang tua, kita harus benar-benar kayak banyak belajar, harus kayak benar-benar ketika sama anak terutama harus kayak benar-benar apa ya, eh, jadilah role model yang baik untuk anak-anak kita agar kita bisa nerusin sesuatu hal yang baik, bisa menjadi generasi kemudian yang akan jauh lebih baik dari kita dan nanamin nilai hal-hal yang baik agar dunia ini pun akan menjadi baik. Aku merasa mendapatkan nasihat di Premier Rich Talk. Thank you Ibu Jimas hari ini ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. See Oke, you. Thank you, thank you. itu juga Assalamualaikum. Bang. Aku stop ya, record.